Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Arsita. Saya berasal dari kelas 1 Bioteknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktikum tuberkulosis yang berjudul pra-analitik, pasca analitik dan pasca analitik. Baiklah, kita akan mengenal lebih dahulu apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis juga yang biasa dikenal dengan TB adalah suatu penyakit paru-paru yang terakibat oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Di sini, TB dapat ditimbulkan oleh gejala seperti batuk yang berlangsung lama, yaitu sekitar dari 3 minggu. Yang kedua, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Selain itu, TB juga menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, dan penderita TB juga akan merasakan gejala seperti demam, lemas, berat badan turun, hingga hilangnya nafsu makan serta nyeri dada dan berkeringat di malam hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 tahap dalam pemeriksaan tuberkulosis. Yang pertama, tahap pra-analitik, yang kedua tahap analitik, dan yang ketiga yaitu tahap pasca analitik. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 tahap pada pemeriksaan tuberkulosis. Yang pertama, tahap pra-analitik, yang kedua analitik, dan yang ketiga pasca analitik. Yang pertama, pra-analitik merupakan suatu persiapan pemeriksaan tuberkulosis yang sangat mempengaruhi kualitas pemeriksaan selanjutnya. Karena pra-analitik sangat berpengaruh terhadap kualitas sampel. Pra-analitik meliputi kondisi seperti kondisi pasien, cara dan waktu pengambilan sampel, dan kondisi pasien sebelum dan sesudah pemeriksaan. Langsung cek video di sebelah yuk. Cara mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan TB. Pemeriksaan TB yang baik diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau yang memiliki jendela yang cukup lebar. Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik napas dalam-dalam kemudian tahan beberapa saat, kemudian batukan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml, agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus dan normal adalah kuning, kuning kehijauan, atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat dan serahkan kepada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat bangun di pagi hari. Jangan ragu untuk bertanya dan menceritakan kesulitan Anda kepada petugas kesehatan. Yuk, periksa dahak untuk memantau keberhasilan pengobatan TB. Tahap yang kedua adalah tahap analitik. Tahap analitik merupakan suatu proses pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Langsung aja cek video di sebelah. Kelas kedua kita butuh sampel, tentu saja 3 kita butuh tusuk gigi, 4 butuh pensil, dan saya pakai ukuran pembuatan preparat BTA yang saya buat sendiri. Ngomong-ngomong, di sini saya menggunakan slide yang frosted end slide, sehingga ketika kita melakukan penomoran, saya dapat menggunakannya dengan pensil dan tidak mudah hilang ketika kita melakukan pewarnaan. Di sini saya melakukan pembuatan preparat BTA dalam biological safety cabinet. Nah, jika kalian menggunakan biological safety cabinet, itu lebih baik karena dia mempunyai sirkulasi udara yang
mengurangi kontaminasi. Baik. Kita cukup mengambil sputum di sini kira-kira sebesar kacang hijau, sebesar 1 butir kacang hijau. Itu udah cukup untuk melakukan pembuatan preparat BTA ini. Nah, segitu cukup. Tutup lagi. Ukuran tadi kita tempelkan di bawah slide yang akan kita lakukan pembuatan preparat BTA. Nah, caranya yaitu dengan melakukan spiral-spiral kecil. Pertama kita hancurkan dulu sputum yang purulenya sehingga ukurannya rata, spiral-spiralnya rata. Nah, ngomong-ngomong, saya punya referensi tahapan pembuatan sediaan apus. Nah, di sini adalah peralatan yang dibutuhkan. Nah, sediaan yang baik itu ukurannya 2x3 cm. Letaknya di tengah, ketebalannya baik, rata dan bersih. Tentu saja pewarnaannya baik. Makanya tadi saya menggunakan ukuran contoh agar ukurannya bagus. Nah, sediaan apus dahak yang baik, ketika kita sudah membuatnya, kita ditempelkan di atas koran. Nah, tulisan preparat yang baik itu, tulisan korannya itu dia terlihat namun tidak terbaca, seperti yang saya perlihatkan tadi. Jadi si tulisan dalam koran itu masih terlihat tapi kita tidak bisa baca. Itu artinya preparat kita sudah bagus ketebalannya. Nah, sudah jadi, kita langsung melakukan pewarnaan. Saya menggunakan metode Jill Nelson. Nah, kita melakukan fiksasi dulu terlebih dahulu. Fiksasi selama 3 kali dengan api bunsen. Kedua, kita tuangkan karbokoksin sampai rata dan bakar sampai keluar asap. Ingat, sampai keluar asap, jangan sampai mendidih, sehingga bakterinya tidak rusak. Nah, kita diamkan selama 5 menit. Kira-kira selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita cuci atau bilas dengan air. Setelah itu, kita berikan asam alkohol 3%, sehingga warna karbokoksinnya itu hilang. Nah, kita tunggu sampai karbokoksinnya menghilang. Bila belum menghilang, tambahkan lagi saja. Nah, setelah itu kita cuci dengan air. Dan yang terakhir, tambahkan etilen blue selama 30 detik. Nah, kemudian itu cuci lagi dengan air. Dan preparat pun sudah jadi. Nah, ini adalah kualitas pewarnaan generator yang baik. Dan ini yang jelek. Nah, Tahap yang ketiga atau tahap terakhir pada tuberkulosis ini adalah pasca analitik. Adalah suatu tahap akhir pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu pemeriksaan. Itu saja video tentang tuberkulosis dan tahap-tahapan dalam tuberkulosis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.